Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Alam Kamal dengan NIM 185230022 dan Agrivaldi Rahmatillah dengan NIM 185232227 ingin mempresentasikan hasil tugas besar Fundament Sains Data kami. Kami di sini menggunakan pemodelan KNN atau K-Nearest Neighbor. K-Nearest Neighbor atau KNN Classifier adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. Nah, di sini kami menggunakan data yang berjudul NASA Astronauts 1959 till present dari sumber kaggle.com. Untuk karakteristik datanya, jumlah data yaitu sebanyak 357 data, kemudian jumlah fitur atau kolomnya sebanyak 19 dengan tipe data string berjumlah 11, integer 5, datetime 2, dan order 1. 19 kolom itu adalah name, year, group, status, birth date, gender, alma mater, undergraduate mayor, graduate mayor, military rank, military branch, space flight HR, spacewalks HR, missions, death mission. Nah, untuk selanjutnya, untuk codingannya akan dilanjutkan oleh Agrivaldi Rahmatillah. Silahkan. Oke, seperti yang sudah dijelaskan Noval sebelumnya, kita menggunakan data NASA Astronaut 1959 sampai sekarang dari sumber Kaggle. Untuk karakteristik datanya, itu jumlahnya sebanyak 357, jumlah fitur atau kolomnya sebanyak 19, dengan tipe data string berjumlah 11, integernya 5, datetime-nya 2, dan other-nya 1. Nah, yang pertama kita lakukan adalah instalasi package dan juga load library terlebih dahulu. Untuk library pertama sampai yang ketiga ini digunakan untuk pemodelan yang kita pakai klasifikasi berupa K-Nearest Neighbor atau KNN. Nah, untuk yang library IC ini digunakan pada soal bonus, yaitu mencari dimension reduction. Berupa ini kita makainya ICA itu independent komponen analisis, terus ada library ggplot2 ini digunakan untuk visualisasi. Sebenarnya ada plot juga sih, tapi library ini ggplot2-nya lebih bagus visualisasinya. Nah, untuk selanjutnya kita read data dulu. Datanya kita read. Oke, kita buat ini ya, jadinya variable astronaut. Nah, kita read datanya sudah. Terus bakal ditampilin di sini datanya seperti apa. Nah, datanya seperti ini. Oke, kita keluarin dulu. Kemudian lanjut di tahap pre-processing. Di sini kita bakal nampilin visualisasi datanya, terus sebaran datanya, terus juga rangkuman data. Nah, untuk visualisasinya pakai plot dulu. Control Enter. Loading. Nanti bakal ditampilin visualisasinya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini, zoom aja. Nah, kira-kira seperti ini untuk tampilannya, visualisasi dan penyebaran datanya. Terus kita lanjut ke dimensinya. Nah, sudah tertampil di sini 357 19, maksudnya di sini datanya itu atau baris sebanyak 357 dan juga kolom atau fiturnya sebanyak 19. Nah, kemudian summary datanya ya, terus atas note kita. Nah, untuk summary nanti itu dia merangkum per kolomnya nanti, per fitur atau per kolomnya itu nanti dirangkum, misal dia ada medianya berapa, terus dia ada nya kayak gitu. Nah, setelah kita melakukan pre-processing, kita lanjut ke
splitting data. Nah, seperti yang di sini. Kita kan udah read, terus kita udah visualisasikan, terus kita ke splitting data. Pada splitting data itu, nah di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk parameternya dan apa saja yang harus kita lakuin untuk bisa menjalankan KNN, klasifikasi KNN. Jadi yang pertama itu data itu nggak boleh value-nya itu none atau missing value. Jadi harus ada value-nya. Kalau nggak ada value-nya bakal error. Nah, makanya kita ada tambahin satu fungsi di sini yaitu na.omit. Nah, itu fungsi dari na.omit ini bakal menghilangkan value-nya yang none atau missing value-nya itu bakal dihilangkan, jadi nggak diambil. Sebenarnya kita tuh juga ada referensi kan, tapi kan referensi orangnya itu datanya beda sama punya kita. Jadi kita harus menyesuaikan dengan data yang ada, makanya kita cari untuk fungsinya ini. Jadi untuk nearest neighbor-nya itu bisa dijalankan. Selanjutnya kita split data dengan rasio splitnya 0,7. Nah, setelah itu kita buat nih dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena untuk pemodelan KNN ini di parameter KNN-nya itu ada train, test, class, dan K. Untuk itu, train-nya ini dibutuhkan data yang udah di-train dengan split datanya true. Sedangkan untuk parameter testnya ini yang belum dilakukan split data. Nah, seperti itu. Setelah splitting data, kita lanjut di scaling atau mengambil fitur baru. Di sini kita melakukan scaling terhadap baris ke-2 sampai 3. Mohon maaf, kolom 2 sampai 3, fitur 2 sampai 3. Bentar saya cari biar melihat train astronaut. Nah, jadi pada fitur atau kolom 3 itu ada tahun sama grup seperti itu. Kita lakukan scaling, selesai. Nah, baru kita melakukan klasifikasi menggunakan metode KNN. Nah, di sini itu kita mencarinya itu ada fungsi KNN. Di sini parameternya itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, setelah itu kita akan dapat melihat hasilnya. Nah, sebelum itu saya menjalankan dulu codingannya dulu untuk di-compile. Control Enter, bisa. Sampai sini dulu aja. Ya, berhasil di-compile. Terus kita jalankan dulu yang untuk melihat. Nah, jadi saya jelaskan dulu untuk di KNN-nya, parameternya. Jadi kita ngambil data scale yang sudah di-split, terus sama ada parameter data scale yang belum di-split. Terus untuk CL-nya ini kita ngambil data yang sudah di-train, masukin ke dalam training, terus tapi itu kita menyesuaikannya ke status. Jadi intinya gini, KNN ini setiap data itu diubah menjadi status ini, data astronot yang merujuk pada status. Jadi sehingga ketika kita menampilkan output dari KNN ini seperti ini tampilannya. Jadi dia itu ada aktif, deceased, management, sama retired seperti itu. Jadi untuk penggabungan klasifikasi dari tahun sama jumlah grupnya itu dijadiin patokan pada statusnya ini, aktif, deceased, management, sama retired. Selanjutnya kita buat plotnya. Untuk visualisasinya seperti ini. Oke. Zoom dikit. Oke. Nah,
Setelah itu kita melakukan perhitungan performa. Jadi di sini kita melakukan perhitungan performa terhadap akurasi sampel errornya. Jadi kita pakai fungsi min di sini. Terus parameternya ada data astronot hasil dari KNN-nya, klasifikasi KNN-nya, terus tidak sama dengan data yang belum di-split, terus kita ngambil statusnya, kolom statusnya. Nah, terus kita print, nanti kita akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul akurasinya itu, akurasi errornya 0,62. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan pada tahap confusion matrix-nya. Kita buat pakai table di sini, yang terus parameternya masih sama. Astronot asli tanpa splitnya yang status, terus hasil dari KNN-nya. Oke, tuh. Oke, kita jalankan. Nah, muncul seperti ini tampilan dari itu. Hasil dari confusion matrix-nya 621. Oke, seperti ini. Jadi ditampilkan berdasarkan statusnya. Jadi statusnya kan ada 5 tadi. Nah, masuk ke tahap yang terakhir untuk evaluasi data. Jadi saya tampilkan lagi. Nah, setelah kita melakukan klasifikasi, itu klasifikasi KNN, hasilnya itu kita mendapatkan seperti ini terhadap status astronotnya. Jadi yang semulanya itu berupa numerik, jadi diganti semua menjadi patokan pada statusnya. Nah, untuk summary-nya, jalankan dulu codingnya. Nah, jadi ketika dihitung kan yang untuk tampilkan KNN-nya itu hanya seperti ini kan. Nah, untuk menghitungnya itu pakai summary. Summary nanti di sini dikasih tahu kalau aktifnya ada 13, decision-nya 3, manajemennya ada 8, summary-nya 79. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk visualisasi yang lebih baik, kita pakai ggplot. Nah, di sini sebelumnya itu kita harus mengubahnya menjadi data frame terlebih dahulu. Kalau enggak bisa diproses. Jadi kita buat variable df-nya ini berisi data frame dari yang hasil dari KNN tadi. Terus kita buat ggplot-nya. Nah, oke. Nah, seperti ini kira-kira. Kita zoom. Nah, seperti yang tadi, bahwa hasil manajemennya ada segini, terus rata-ratanya kan yang paling banyak tadi hasilnya. Nah, makanya dia juga banyak di bagian sini. Terus decision-nya cuma 3 tadi, makanya cuma ada 3 di sini, terus aktifnya ada di sini. Seperti itu. Untuk klasifikasi menggunakan nearest neighbor atau KNN. Nah, selanjutnya untuk tugas utamanya udah sampai di situ, tapi kan ada bonus. Nah, sebenarnya kita udah ngerjain ketiga nomor untuk bonusnya, tapi yang bisa kita kerjakan untuk nggak error codingannya itu di dimensional reduction. Nah, untuk mencari dimensional reduction-nya itu kita menggunakan ICA atau independent komponen analisis. Nah, kenapa itu? Sebenarnya ada banyak sih untuk dimensional reduction, tapi yang bisa kita program secara dan nggak ada errornya itu untuk ICA ini. Nah, di ICA ini yang saya baca kalau bagusnya itu digunakan untuk data yang banyak. Jadi dia bagus untuk digunakan seperti itu. Nah, kemudian itu ICA di sini ada 2 tahap.
tahap pertama itu inisialisasi, terus tahap kedua itu kita tambahkan menggunakan conditional which. Nah, saya akan bahas dulu yang pertama di dimensional reduction yang ICA yang pertama di sini. Kita buat variabel dulu. Kemudian pakai fungsi ICA face-nya. Kita ngambil data asli astronautnya di sini. Sama juga kayak tadi 2 sampai 3 yaitu fitur atau kolom tahun sama jumlah grup. Terus kita buat dia menjadi data frame berdasarkan parameter ICA 1, ICA 2, label, sama klasifikasi. Nah, setelah itu kita melakukan visualisasi datanya. Oke, saya compile dulu codingannya. Nah, kira-kira seperti ini. Data yang kita ambil ini sebelum dilakukannya data splitting. Oke, kita zoom aja. Nah, ini jadi untuk fitur-fiturnya ini masih banyak, ada cabang-cabangnya juga masih banyak di sini. Mereka berfokus pada titik poinnya juga masih banyak, masih kebagi-bagi. Nah, selanjutnya kita ngelakuin reduction-nya nih, pengurangan dimensinya atau pengurangan fiturnya. Buat yang sama juga, tetapi kita ngisinya variabelnya pakai which. Nah, di sini untuk parameternya itu kenapa 0,25 sama ini kita juga belum tahu karena masih ngikut sama referensinya. Terus jadiin dia label, masukin datanya itu dengan parameter which tadi. Bedanya yang ke satu sama yang kedua itu kita pakai parameternya buat mereduksi. Jadi yang untuk tahap pertama ini itu hanya inisialisasi saja. Nah, setelah itu kita baru melakukan di proses codingannya, terus melakukan visualisasi untuk lihat lebih jelasnya. Nah, berbeda kan hasilnya. Jadi ini bukti kalau dia udah berhasil direduksi fungsinya. Yang tadi yang masih banyak sebarannya, yang sekarang tinggal dipersempit jadi 2 bagian di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Mohon maaf bila untuk dalam penyampaian programnya ada yang salah, soalnya kita juga udah berusaha yang terbaik buat tugas ini juga. Ya, kita mungkin nggak terlalu paham banget lah, tapi ya kita mencoba untuk paham dan bisa mengerjakan tugas ini secara baik. Oke, kira-kira seperti itu. Akan ya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih, lupa mau ucap terima kasih buat Bu Are ya telah menampingi kita selama 1 semester. Makasih Bu.